Lalu Salah Atia mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan mitra ke-10. Lalu teman-temannya bertanya, siapa itu? Mitra ke-10 kita adalah Allah. Tapi saya tadi tertarik itu dengan kisah orang Mesir itu, bisnis dan perniagaan yang dijalani. Tapi apa ya? Kenapa hal-hal seperti itu tidak maksimal dipraktekkan oleh orang-orang kita, orang Islam? Iya. Dan itu kan sudah sangat berhasil. Berhasil sekali, Bro. Kenapa tidak Kenapa tidak ada yang mau mencontoh? Iya. Kok hanya satu-satunya? Saya bisa jawab itu, Bro. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali dalam acara Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan Bicara. Acara ini akan diisi oleh para anggota komisi maupun anggota MUI Sulawesi Selatan yang akan memaparkan hasil kajian, penelitian maupun ide-ide dan gagasan dari para anggota MUI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kehadiran tamu, yakni Bapak Dr. Haji Husein Sarujin, SH, MM, MSI, MH. Selamat datang di studio, Pak Doktor. Ini titelnya sangat banyak ini. Beliau ini adalah anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan. Beliau juga sekaligus Kepala KUA Galesong Selatan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bisnis dan perniagaan dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra ke-10. Ini kayaknya kalau kita bermitra ini, yang ada dalam pikiran saya itu adalah kita melibatkan Allah terlibat di dalamnya. Tapi lebih jelasnya kita dengarkan dulu pemaparan dari Bapak Dr. Haji Husein Sarujin. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Baik, yang saya hormati Pak Prof. Idam sebagai pemandu acara kita pada hari ini, MUI Bicara, Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Selatan. Adapun yang saya ingin tema yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah bisnis dan perniagaan dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra ke-10. Kalau kita berbicara bisnis, tentu arah pemikiran kita itu pasti ada keuntungan. Ya, pasti ada keuntungan. Tapi harus kita tahu bahwa sesungguhnya kita berbisnis dengan manusia sangat jauh berbeda dengan berbisnis dengan Allah. Kalau kita berbisnis dengan manusia, ada beberapa hal yang kita dapatkan. Misalnya ada kekecewaan, ada kepalsuan, ada kebohongan. Bahkan terkadang mitra dengan sesama manusia terjadi perselisihan pendapat, perselisihan paham yang mengakibatkan terjadinya nyawa melayang. Nah, tetapi berbisnis dengan sesama manusia, kita menanamkan saham-saham atau usaha kita sebanyak mungkin, tapi tidak seperti apa yang kita harapkan. Terkadang apa yang tadi yang sampaikan itu adalah kekecewaan atau penipuan terjadi. Tetapi ketika kita berbicara berbisnis dengan Allah, itu jauh lebih besar keuntungan yang didapatkan. Besar sekali.
Jadi sedikit yang kita tanamkan bisnis dengan Allah, tapi jauh lebih besar, jauh lebih banyak yang kita dapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mukadimah yang telah saya bacakan tadi dalam surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maukah aku sampaikan, kata Allah, kepada kalian semua satu hal yang akan menguntungkan kamu dan akan menghindarkan kamu dari azab Allah yang pedih. Jadi azab Allah yang pedih menguntungkan kita, tapi menghindarkan kita dari azab Allah yang pedih. Apa itu? Yaitu tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Pak Dokter, Siap. Bagaimana konkretnya kita bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Apalagi di sini kok pakai angka 10. Ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara konkret ya, kita bermitra dengan Allah ketika kita membaca Shalah Atiyah. Jadi saya berangkat dari kisah Shalah Atiyah yang berada di Mesir, yang berasal dari desa kecil yang bernama Ashraf di Mesir itu, bahwa ketika Shalah Atiyah itu kuliah, dia, ini sejarahnya dulu saya sampaikan, baru kita lari ke Mitra 10. Dia hanya satu pakaiannya, orang miskin dan sebagainya. Tetapi ketika dia tamat kuliah di salah satu universitas yang ada di Mesir itu dan mendapatkan gelar insinyur, dia membangun usaha peternakan. Lalu dia dengan 9 orang temannya membangun bisnis. Jadi dia bersembilan anggotanya, tapi dia bermitra ke-10 dengan Allah. Jadi dia sebenarnya 10 orang. Ya, termasuk ya saham Allah Subhanahu wa taala ada 10%. Betul, gitu. Itu. Jadi saya sampaikan dulu. Jadi mereka itu 9 orang sebenarnya. 9. Jadi 8 orang temannya, 1 orang itu Shalah Atiyah yang ada di Mesir itu. Lalu mereka ketika membangun bisnisnya itu, karena kan bisnis itu kan dibangun atas dasar keimanan. Kalau bukan keimanan, pasti kejujuran tidak ada. Tapi kalau dengan orang beriman, pasti kejujuran, timbangannya akan bagus dengan mendapatkan keuntungan yang sama rata dengan pemegang saham misalnya. Nah, lalu Shalah Atiyah bersama mencari mitra ke-10. Ini ke-9 sudah ada. Nah, 8 orang temannya, 1 Shalah Atiyah yang ada di Mesir itu mencari mitra ke-10 modal. Lalu Shalah Atiyah mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan mitra ke-10. Lalu teman-temannya bertanya, siapa itu? Mitra ke-10 kita adalah Allah. Kita menjamin ketika kita bermitra dengan Allah, ketika kita berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi usaha kita, bisnis kita. Karena ini kan ternak, melindungi dari penyakitnya, menyelamatkan dan sebagainya. Dibuatkan akte notaris. Awalnya itu mereka mengeluarkan untuk mitra ke-10-nya Allah itu 20% dia keluarkan. Ketika usahanya maju dan berkembang, maka Shalah Atiyah bersama teman-temannya menaikkan lagi 30% tahun berikutnya. Maju dan berkembang lagi, kemudian menaikkan 50%. Usahanya itu dari keuntungan yang didapatkan oleh 9 orang teman tadi, 50% itu adalah dibangunkan sarana-sarana ibadah, sarana pendidikan yang gratis. Itu di Mesir. Di Mesir. Ketika mau dibangunkan lembaga pendidikan dan seluruh sarana dan fasilitasnya, melapor ke pemerintah Mesir. Kami tidak punya dana untuk membangun sarana dan prasarana
yang dari kota menuju ke tempat yang terpencil itu, asraf itu, desa kecil itu. Soleh Atia bersama temannya, kami punya dana katanya. Kami sudah ada dana untuk membangun tol mulai dari kota sampai menuju ke universitas yang dimaksud itu. Jadi bayangkan saja, dan dibangun tol, kemudian masuk dalam universitas itu adalah gratis, dibangunkan 400 kamar bagi wanita dan 1000 kamar bagi pria, dan tinggalnya gratis tanpa bayar apa-apa. Karena itu adalah mitra ke-10 tadi yang 50% yang dikeluarkan dari keuntungan itulah dibangunkan. Jadi karena mereka yakin kepada Allah, lalu dia berkembang dan berusaha bisnisnya mereka, karena dia bermitra dengan Allah, berniaga dengan Allah, maka sampai 100% dia keluarkan keuntungan itu. Akhirnya Soleh Atia bersama menjadi karyawannya Allah. Dia bukan lagi direktur utama dari perusahaannya, tapi dia mendapatkan gaji dari Allah, digaji oleh Allah, karena seluruh bisnis yang dia kelola itu sudah diserahkan kepada Allah. Lalu dia mendapatkan gaji dari Allah, mereka 9 orang tadi. Nah, sekarang itu masih berjalan? Masih berjalan sampai hari ini. Sebenarnya itu tahun berapa mulainya? Itu menarik kisah ini. Tahun sekitar 70-an. 70-an, ya, kurang lebih tahun 70-an. Hampir 50. Karena Soleh Atia itu beberapa saat yang lalu sudah meninggal. Dan begitu ketika dia dikuburkan, Soleh Atia itu adalah banyak sekali masyarakat Mesir dan bertanya siapa Soleh Atia itu sebenarnya. Dan saya kira ada di Google, bisa dilihat di situ. Ya, jadi berbisnis dengan Allah itu adalah melibatkan Allah di dalam, dan itu karena dia bersepuluh dengan Allah, maka awalnya itu adalah 20%, menjadi 30%, 50%, dan akhirnya 100%. Dan 9 orang itu menjadi karyawan yang Allah, teman yang ke-10 itu, yang Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti itu kan melewati dari apa yang disyariatkan kan? Bahwa kalau kita umpamanya peternakan, perkebunan, ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Betul sekali. Nah, apakah model-model bisnis seperti ini bisa diterapkan di lingkungan kita? Saya kira bisa, Prof. Karena kalau kita punya keyakinan bermitra dengan Allah, usaha apa saja kita bisa bangun. Karena menurut mereka kan Allah yang melindungi dari segala bentuk usaha itu. Iya, maksud saya begini. Jangankan Tuhan sebagai mitra yang ke-10, 10%, 20%, jangan itu. Yang 2,5% saja itu sangat susah. Apalagi untuk yang sampai 10%. Betul sekali. Iya, Prof. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak sebagai anggota di komisi yang di MUI ini untuk bagaimana bagi saya tak usah sampai 20%. Tidak usah 20%. Tapi bagaimana zakat-zakat profesi, zakat-zakat pertanian, zakat peternakan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Apalagi Bapak sebagai KUA, apa yang Bapak lakukan? Ya, baik. Ini sekaligus promosi KUA. Iya. Jadi kalau profesi saya adalah sebagai kepala KUA Kecamatan Galeson Selatan, di mana kami berada itu adalah ya betul tadi Prof, tidak usahlah 20%, 2,5%, 2,5% saja setengah mati. Tapi itulah manusia, keserakahan ya. Tapi lain kisahnya dengan Soleh Atia bersama teman-teman itu, karena begitu yakinnya kepada Allah sehingga 20%, 50% sampai 100% untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga usahanya maju dan berkembang. Tapi kita kan manusia sekarang manusia milenial, tentu banyak kebutuhan, banyak yang harus dikeluarkan dari pendapatan gaji misalnya. Tapi ya kita berharap memang, jadi caranya adalah kami mendatangi rumah-rumah masyarakat, mendata di Kecamatan Galeson Selatan itu kami mendata untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang didapati itu adalah ada campur tangannya Allah. Bukan saja ya, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Sehingga adanya padi, adanya jagung yang begitu melimpah di Takalar itu, sehingga ada sebagian masyarakat yang memahami ketika kita menawarkan untuk
wajib dikeluarkan zakatnya, ya zakat harta, zakat mal, ya zakat profesi, apalagi zakat fitrah ya setiap itu. Jadi di takalar itu kalau padi umpamanya itu dia masih sadi pada saat panen. Ya, dia keluarkan pada saat panen itu ada imam kita yang mendatangi masyarakat door to door ke rumah, misalnya 50 karung misalnya, dia keluarkan 2,5% dari 50 karung itu untuk ke Pak Imam. 2,5 atau 5? Ya. 2,5 atau 5%? 2,5%. 2,5%. Jadi yang awal ini, yang ini yang kami lakukan ini, karena tidak bisa serta merta lalu atau 5%, 10%. Iya, meminta langsung begitu. Jadi harus mulai dari yang kecil dulu baru menuju ke yang besar itu. Jadi kan namanya bertahap, Prof. Tidak langsung sekaligus begitu. Iya, jadi karena masyarakat sana adalah masyarakat nelayan ya, karena kebanyakan nelayan ya yang di Giresun Selatan itu. Jadi ikan hasil jualan ikan mereka. Jadi ada imam kita, ada imam dusun, ada imam desa, kemudian ada penyuluh agama yang kita kerahkan untuk mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk menagih zakat itu, baik zakat profesi, zakat harta, dan zakat mal mereka. Tapi saya tadi tertarik itu dengan kisah orang Mesir itu, bisnis dan perniagaan yang dijalani. Tapi kenapa hal-hal seperti itu tidak maksimal dipraktekkan oleh orang-orang kita, orang Islam? Iya. Dan itu kan sudah sangat berhasil. Berhasil sekali, Bro. Kenapa tidak Kenapa tidak ada yang mau mencontoh? Iya. Kok hanya satu-satunya? Saya bisa jawab itu, ya, Bro. kenapa? Saya terusan saja, Bro. Saya setelah membaca kisah Soleh Atiyah yang dari Mesir itu, saya ingin berusaha. Saya ingin berusaha bersama Soleh Atiyah. Saya akan mulainya itu, kalau saya berusaha, saya akan buat akte notaris, lalu 20% dikeluarkan untuk jalan Allah. Kalau saya akan ikuti gerak langkah Soleh Atiyah bersama temannya. Tapi itu kan belum dilakukan. Belum dilakukan, tapi saya punya keinginan. Saya akan melakukan sosialisasi di masyarakat bahwa ini adalah bisnis berhasil bermitra dengan Allah, bukan sesama manusia. Iya. Tapi kan di dalam bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala kan kita bermitra juga dengan sesama yang lain. Tetap ada manusia yang terlibat. Tetapi kita hanya diitikadkan bahwa diniatkan apapun laba atau keuntungan yang didapat itu akan disiapkan yang walaupun sebenarnya itu sudah diatur dalam agama kita, tapi dia melebihi dari ketentuan asnaf yang ditentukan oleh Allah. Tapi itulah semangat mereka untuk berbisnis dengan Allah. Ya, walaupun tadi 9 orang teman tadi ya, saya kira mereka sepakat untuk mengeluarkan 20% dari melebihi dari yang ketentuan dari Allah yang 2,5% itu. Tapi mereka punya keyakinan kepada Allah bahwa usaha ini akan berkembang dan maju, dan betul. Dia bisa membangun universitas, dia membangun sarana dan prasarana jalanan, tol, mulai dari kota sampai ke tempat di mana universitas itu daerah kecil asnaf. Ini kan kalau kita melihat yang disyariatkan oleh agama kita ini kan ada perdagangannya, zakat tijarah ya. Iya, tijarah. Karena Bapak sebagai KUA, sebenarnya di masyarakat itu potensi zakat apa sebenarnya yang bisa dikembangkan? Karena menurut penglihatan saya, yang jalan itu baru zakat fitrah. Ya, betul. itu kan hanya 4 liter dalam setahun. Tapi zakat-zakat yang lain, jangankan itu, kita pun di pegawai negeri, zakat profesi itu tidak berjalan maksimal. Bagaimana juga zakat-zakat yang lain kan sangat banyak. Ada walaupun saya tahu bahwa peternakan kita umpamanya di Sulsel ini kan masih kurang ya. Dan tidak memenuhi nisab untuk dikeluarkan. Iya. Nah, yang paling banyak sebenarnya itu adalah padi, perkebunan itu, jagung, sawit, tapi itu kan sudah harus memenuhi juga nisabnya. Iya, harus nisab. Betul. Walaupun pertanian itu adalah haulnya itu pada saat masih sadih pada saat dia panen. Betul. Nah, sebenarnya
apa yang mendasari sehingga masyarakat kita itu kurang peduli terhadap zakat? Ya, saya melihat Prof, ada beberapa hal yang mereka, yang pertama itu adalah keraguan mereka terhadap amil. Jadi masyarakat Ya, tidak percaya tidak kepada amil. percaya kepada amil Berarti sebenarnya. ada ketidakpercayaan. Ada ketidakpercayaan sama amil. Kenapa bisa? Pemahaman mereka terhadap zakat itu, bagaimana sih zakat, berapa sih itu nisabnya. Jadi kami di sana Prof melakukan sosialisasi ke rumah masyarakat, atau ada pertemuan melakukan edukasi di masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap zakat. Dan selain zakat itu adalah wakaf. Jadi kami juga menggema wakaf di sana di Kabupaten Takalar itu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf itu adalah sama dengan bermitra dengan Allah. Jadi ketika kita mewakafkan lahan atau tanah untuk pembangunan rumah ibadah atau pembangunan pondok pesantren, berarti kita sudah mitra dengan Allah. Kembali lagi tadi, Ya. itu kan apa penyebabnya sehingga masyarakat itu kurang sadar untuk berzakat? Yang tadi itu, Ya. yang pertama itu kan Bapak katakan bahwa itu ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan amil. Iya, terhadap amil. Yang kedua apa? Kurang pemahaman terhadap masyarakatnya sendiri kurang paham. Jadi mungkin tidak paham dengan berapa nisab yang harus dikeluarkan. Makanya ada kami program itu door to door ke rumah-rumah untuk menyampaikan bahwa ketika misalnya kita mendapatkan padi ya yang kurang lebih 2 sampai 3 bulan yang baru panen ya, 50 karung atau 60 karung, jadi nisabnya sekian. Kita ada tabel, kita menyampaikan tabel. Tadi sudah, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil sekarang dari segi door to door itu, Prof. Ya. Pada umumnya Kabupaten Takalar ya. Tapi ada satu, Prof, di Takalar itu ada namanya infak rumah tangga Muslim. Infak rumah tangga Muslim itu diberikan kepada masyarakat ketika dia membayar zakatul fitrah. Tadi yang lalu itu adalah 10.000, tahun baru-baru tahun ini adalah sudah naik 15.000 per kepala keluarga. Formatnya bagaimana? Jadi formatnya itu adalah Badan Amil Zakat Nasional yang mengeluarkan. Kami KUA itu hanya umpamanya si A mengeluarkan zakat fitrah, lalu dia disodorkan kupon itu yang infak rumah tangga Muslim itu 15.000 per kepala keluarga. Oh, itu infak rumah tangga Muslim namanya. Ya. Jadi infak itu di luar dari zakat. Di luar dari zakat. Itu kan sukarela. Sukarela, iya. Dari muzaki ya. Iya. Tapi walaupun sukarela, tapi sudah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Takalar, 15.000 satu. Berarti bukan sukarela. Ya itulah. Berarti. Iya. Jadi sebenarnya ini ya menarik sebenarnya ini bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tanpa sadar juga kan kita sebenarnya sudah bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita punya ini kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Allah. Dan kita pun adalah milik Allah. Iya. Jadi walaupun tanpa di ini, kalau kita ada kesadaran, ya kita keluarkan lebih. Jadi umpamanya ada kewajiban zakat. Iya. Ya itu kan ada kalau kita mau melebihkan itu kan menjadi infak ya. Iya. Menjadi infak sedekah kepada orang-orang yang yang dianggap membutuhkan uluran itu. Iya, saya kira begini, Prof. Dulu juga kan waktu zamannya Nabi Musa ya, ada siapa lagi namanya itu disuruh berdoa bahwa Karun. Siapa? Karun. Sa'labah. Oh, Sa'labah. Sa'labah itu kan hidup pada zamannya Nabi Musa kalau tidak salah. Ketika misalnya dia sama suami istri itu, kalau suaminya ke masjid, sarung satu itu dia dipakai menunggu pulang suaminya ke rumah baru dia sholat, itu istrinya. Begitu miskinnya dia. Tapi istrinya bilang, mintalah kepada Nabi Musa, suruh berdoa kepada Allah supaya kita ini bisa kaya dan sebagainya. Akhirnya betul Sa'labah bertemu dengan Nabi Musa dan doakan oleh Nabi Musa, dikasih satu kambing ya atau ternak, lalu dia banyak sekali, lalu dia
lambat laun dia sudah tidak sholat lagi 5 waktu, tidak sholat Jumat lagi karena dia mengurus itu ternaknya. Itu kan kelalaian dari Allah. Itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Itulah tadi Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasul, harus orang beriman. Kalau dia sudah beriman, pasti dia tidak akan konsisten dengan Allah. Surat Asab tadi. Ya. Jadi saya kira sangat menarik apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang bagaimana kita berbisnis atau berdagang, yang mana kita jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai mitra yang ke-10. Ya. Yang jelasnya bahwa kita mengharapkan dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mawas diri bahwa apapun yang kita punya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita lengah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bahwa harta yang kita miliki itu tetap mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang kita miliki itu bisa menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih Bapak Pak Dr. Ahmad Sarujin, mudah-mudahan Husain Sarujin, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas lebih mendalam tentang bagaimana bisnis dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak punya apa-apa, maka kita juga tidak punya apa-apa untuk bersedekah kepada yang lain. Kalau kita tidak punya harta, kita akan tidak bisa mengeluarkan zakat, infak. Kita tidak bisa melakukan salah satu rukun Islam itu. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah dan berberkah. Berberkahnya itu adalah bagaimana kita juga menjalankan memanage harta itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.